Perkenalkan, saya Andi Rizky Aulia dari kelas Manajemen D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pahami mengenai keputusan dalam ketidakpastian dan risiko. Materi ini merupakan mata kuliah dari ekonomi manajerial. Sebelum lanjut ke pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian dari risiko. Pengertian risiko. Menurut Frank Knight yang dikutip dalam Robinson dan Berry 1987, risiko menunjukkan peluang terhadap suatu kejadian yang dapat diketahui oleh pembuat keputusan yang didasarkan pada data historis dan pengalaman selama mengelola kegiatan usaha. Risiko juga menunjukkan peluang terjadinya peristiwa yang menghasilkan pendapatan di atas atau di bawah rata-rata dari pendapatan yang dihadapkan. Sementara itu, Dabertin 1986 menyatakan bahwa kejadian berisiko adalah kejadian di mana peluang dan hasil dari kejadian tersebut dapat diketahui oleh pembuat keputusan. Risiko dapat pula diartikan sebagai kemungkinan kejadian yang merugikan. Menurut M, risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang menginginkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tersebut. Risiko berhubungan dengan ketidakpastian, akan tetapi terdapat perbedaan mendasar. Selanjutnya, ketidakpastian dan risiko. Di dalam setiap organisasi, tentu terdapat tujuan dan sasaran yang harus dicapai. Aktivitas-aktivitas yang dijalankan oleh organisasi juga tidak terlepas dari berbagai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Dengan adanya berbagai faktor atau fenomena dalam menjalankan berbagai aktivitas, organisasi menghadapi berbagai ketidakpastian, baik kecil maupun besar, serta dapat menjadi ancaman atau bahkan peluang. Untuk merefresh kembali, saya akan mencoba sedikit menjelaskan sebenarnya apa itu ketidakpastian dan apa keterkaitannya dengan risiko. Leo J. Susilo dalam bukunya yang berjudul Manajemen Risiko berbasis ISO 31000 mengatakan bahwa ketidakpastian adalah keadaan, walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya, dan kemungkinan terjadinya. Berdasarkan definisi tersebut, keterkaitan antara ketidakpastian dan risiko dijelaskan dengan definisi risiko seperti yang tertuang di dalam Standar Internasional Manajemen Risiko ISO 31000. Di dalam dokumen tersebut, risiko diartikan sebagai efek dari ketidakpastian yang terdapat pada tujuan organisasi. Lebih lanjut, Leo J. Susilo menerangkan bahwa risiko sering disebut sebagai kombinasi dari dampak suatu peristiwa, termasuk dalam hal ini perubahan suatu keadaan, dan digabungkan dengan kemungkinan terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara mengatasi risiko. Risiko adalah kejadian yang tidak diinginkan, merupakan bagian dari kehidupan yang dapat terjadi, tetapi tidak selalu dapat dihindari. Beberapa cara yang biasanya dipakai dalam menghadapi risiko: menghindari risiko atau avoiding risk, yaitu menghindari penyebab timbulnya risiko. Menghindari risiko merupakan strategi yang sangat penting. Strategi ini merupakan strategi yang umum digunakan untuk menangani risiko. Dengan menghindari risiko, kontraktor dapat mengetahui bahwa perusahaannya tidak akan mengalami kerugian akibat risiko yang telah ditafsir. Di sisi lain, kontraktor juga akan kehilangan sebuah peluang untuk mendapatkan keuntungan yang mungkin didapatkan dari asumsi risiko tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam risiko. Risiko adalah buah dari ketidakpastian, dan tentunya ada banyak sekali faktor-faktor ketidakpastian pada sebuah
proyek yang tentunya dapat menghasilkan berbagai macam risiko. Risiko dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam menurut karakteristiknya, yaitu antara lain yang pertama, risiko berdasarkan sifat. Risiko spekulatif atau speculative risk, yaitu yang memang sengaja diadakan agar di lain pihak dapat diharapkan hal-hal yang menguntungkan. Contohnya risiko yang disebabkan dalam hutang piutang, membangun proyek perjudian, menjual produk dan sebagainya. Selanjutnya risiko murni atau pure risk, yaitu risiko yang tidak disengaja, yang jika terjadi dapat menimbulkan kerugian secara tiba-tiba. Contohnya risiko kebakaran, perampokan, pencurian dan sebagainya. Yang kedua, risiko berdasarkan dan dapat tidaknya dialihkan. Risiko yang dapat dialihkan yaitu risiko yang dipertanggungjawabkan sebagai objek yang terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premi. Dengan demikian, kerugian tersebut menjadi tanggungan atau beban perusahaan asuransi. Risiko yang tidak dapat dialihkan yaitu semua risiko yang termasuk di dalam risiko spekulatif yang tidak dapat dipertanggungkan pada perusahaan asuransi. Yang ketiga, risiko berdasarkan asal timbulnya. Risiko internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya risiko kerusakan peralatan kerja pada proyek karena kesalahan operasi, risiko kecelakaan kerja, risiko mismanagement, dan sebagainya. Risiko eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. Misalnya risiko pencurian, penipuan, fluktuasi harga, perubahan politik, dan sebagainya. Sikap terhadap risiko. Dalam menjalankan usaha atau bisnis perusahaan, manajemen dalam menghadapi risiko dapat menentukan sikap terhadap risiko tersebut, yaitu menghindar dari risiko atau risk averse. Perusahaan akan menghitung mana yang lebih besar antara risiko dan harapan keuntungan. Bila risiko besar dari keuntungan, maka manajemen yang masuk kelompok risk averse akan menghindar dari usaha tersebut. Netral terhadap risiko atau risk netral, yaitu sikap rasional dalam menghadapi risiko. Bila peluang usaha mempunyai harapan keuntungan yang akan diperoleh dari dan juga peluang risiko mungkin juga terjadi. Senang bermain dengan risiko atau risk prefer, yaitu perilaku individu yang bersedia mengambil risiko. Risk preferer cenderung menganggap risiko sebagai suatu hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi ini. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.